Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba merespon beberapa masukan supaya memberikan pendapat atau komentar tentang kasus sodakohnya Ustadz Yusuf Mansur. Tentu saja perspektif yang saya gunakan adalah perspektif Islami ya. Jadi kita coba membaca fenomena ini secara adil begitu supaya tidak membebani atau supaya saya sendiri tidak terbebani oleh opini yang berkembang di medsos terutamanya atau di masyarakat begitu. Jadi sodakoh itu sebenarnya kan bukti dari kebenaran iman seseorang. Ini dibuktikan dengan sodakoh gitu, atau bahasa kita sedekah gitu ya. Nah kemudian Islam sendiri memang mengajarkan atau menyampaikan kepada kita keutamaan dari sedekah. Jumlahnya sangat banyak keutamaan sedekah itu ya, berbasis pada Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya gini, coba saya bacakan ini. Saya dulu pernah menulis buku tentang keajaiban sedekah juga pada tahun 2000 berapa itu 2010 ya. Buku saya diterbitkan oleh Pustaka Iltizam tentang keutamaan sodakoh. Nah, di antara keutamaan itu adalah membersihkan harta. Jadi sodakoh itu bertujuan untuk membersihkan harta, karena harta yang diperoleh seseorang belum tentu milik mutlak total, milik mutlak dia sendiri. Allah mungkin menitipkan hak orang lain ada pada dirinya. Nah, ini yang jadi soal, sehingga perlu dikeluarkan untuk menyucikan mereka ya, menyucikan para pemilik harta itu. Misalnya Allah menjelaskan di surat At-Taubah ayat 103 itu, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Misalnya begitu ya. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Jadi fungsi sedekah yang disebut ayat ini sodakoh ya, para mufasir ada yang mengartikan zakat gitu, itu untuk menyucikan, membersihkan para pemiliknya. Kemudian sodakoh itu juga memang melipat gandakan pahala. Jadi Allah menegaskan di Al-Baqarah ayat 261 itu, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi yang dilipat gandakan di sini itu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pahalanya ya. Pahalanya berlipat. Itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Jadi berlipat-lipat sampai 700 kali lipat ya. Bahkan di akhir ayat, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah masih melipat gandakan lagi pada siapa yang dia kehendaki. Allah tidak hitung-hitung lagi, mungkin lebih dari 700 kali lipat, mungkin 1000 kali lipat, dan seterusnya. Itu sudah terserah Allah saja. Nah, itu keutamaan sedekah. Nah, kemudian memang di dalam sejarah begitu, di dalam hadis-hadis dijelaskan mengenai keutamaan bersedekah secara material ya. Jadi memang ada yang Allah berikan balasan langsung gitu. Jadi ketika seorang bersedekah, memang Allah lipatkan pula balasannya dalam bentuk materi, itu ada ya. Misalnya ini saya ceritakan kisahnya Ummul Mukminin Aisyah ya. Itu di buku saya juga saya tuangkan itu. Jadi suatu ketika itu Ummul Mukminin sedang berpuasa dan tidak memiliki makanan kecuali sepotong roti kering gitu. Kemudian Aisyah memerintahkan pelayannya supaya memberikan roti kering itu kepada peminta-minta. Jadi ada peminta-minta yang datang kepada Aisyah ketika itu. Kemudian si pelayannya mengatakan, tidak ada lagi makanan untukmu saat berbuka. Kata Aisyah, berikan roti itu kepadanya. Jadi dia mengulang perintahnya. Maka pelayan itu pun kemudian memberikan dengan berat hati, karena itu memang jatah makanan tuannya ya, Siti Aisyah itu. Nah, di sore hari itu sebelum waktu berbuka datang, itu mereka dikejutkan dengan hadiah seekor domba dari seseorang yang tidak disangka-sangka. Jadi Aisyah bersedekah dengan sepotong roti, kemudian sore harinya ada hadiah seekor domba. Maka Aisyah pun kemudian berbuka dengan
daging domba itu. Nah, ia berkata kepada pelayannya ketika itu, makanlah makanan ini lebih baik daripada sepotong rotimu tadi ya. Jadi ini ada balasan dari Allah yang cash berupa materi juga ya. Misalnya lagi ketika siapa itu, seorang budak yang dermawan ya. Budak dermawan itu, ini si budak ini tukang penjaga kebun ya. Kemudian ketika siang hari ada seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya karena kehausan dan kelaparan. Kemudian si budak itu mengasih roti yang dia punyai, yang jatah makan dia, maka diberikan itu. Nah, habis roti itu dilahap oleh anjing itu, kemudian anjing itu masih duduk di situ dan meminta lagi, menjulurkan lidahnya, masih meminta makanan kepada si budak itu. Dilemparkannya pula roti yang kedua. Nah, dikasihkan kepada anjing itu. Secepat kilat oleh anjing disantap pula itu roti yang diberikan si budak tadi ya. Nah, anjing itu masih menengadah lagi. Dia belum pergi, kelihatan masih lapar. Roti yang tinggal satu itu kemudian oleh budak dilemparkan pula kepada anjing yang sedang kelaparan itu. Anjing itu pun kenyang ya, dia makan, dia kenyang dan kemudian pergi. Nah, ketika itu ada Abdullah bin Ja'far yang melihat infaknya atau sedekahnya si budak tadi. Dia memanggil budak hitam itu, "Wahai anak, wahai gulam, berapa kamu mendapat jatah makanan dari tuanmu setiap hari?" Nah, sebanyak yang tuan lihat, kata si budak itu. Maka si Abdullah bin Ja'far itu heran-heran, loh kok bisa gitu ya? Dia mungkin membatin seperti itu ya. Lalu, mengapa kamu lebih mementingkan makanan untuk anjing daripada untuk dirimu sendiri? Dia menjawab, si budak itu, hamba lihat anjing itu bukan anjing sekitar sini. Tentu ia datang dari jauh mengembara karena kelaparan. Hamba tidak sampai hati melihatnya dan ia pergi dan tidak berdaya. Maka hamba memberikan kepada anjing itu roti-roti tadi gitu ya. Ini bahasa saya begitu. Apa yang kamu makan hari ini? Kata Abdullah bin Ja'far. Biar hamba mengencangkan tali pinggang hamba, kata si budak itu. Nah, mendengar jawaban si budak itu, kemudian Abdullah bin Ja'far terenyuh. Kemudian dia minta kepada si budak itu untuk menunjukkan rumah tuannya. Nah, setelah datang ketemu dengan tuannya, Abdullah bin Ja'far membeli kebun yang tadi ditunggu si budak itu, kemudian kembali kepada si budak dan dikatakan kepadanya, "Kebun ini telah kubeli dari tuanmu dan kamu pun telah aku beli pula. Maka mulai saat ini kamu saya merdekakan dari perbudakan. Mulai saat ini pula kebun ini saya hadiahkan kepadamu. Hiduplah kamu dengan bahagia bersama nikmat Allah dalam melihara kebun ini." Itu perkataan Abdullah bin Ja'far kepada si budak tadi. Ya, yang ingin saya katakan di sini memang banyak peristiwa-peristiwa masa dulu yang menunjukkan balasan Allah secara cash ya, berupa materi kepada orang-orang yang bersedekah. Dan itu banyak ya kasus-kasus itu. Beberapa saya ungkapkan di buku saya itu, sedekah ya, cara ajaib menjadi kaya itu. Tapi semuanya berseriwayat, saya tidak mengada-ngada dari rujukan-rujukan yang saya baca dari beberapa kitab. Nah, sekarang kita kembali ke keutamaan sedekah. Tadi bisa melipat gandakan pahala ya dari Allah SWT. Bahkan melihat riwayat-riwayat itu atau kisah-kisah itu juga bisa melipat gandakan balasan dalam waktu yang tidak lama begitu. Nah, sedekah juga itu bisa mengobati penyakit-penyakit jasmani dan penyakit hati ya. Jadi saya lompati aja, ini bedah buku saya sedikit ya. Kemudian orang yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah ketika di jannah nanti di sana ya. Sedekah juga menghapus kesalahan sebagaimana api menghapus atau memadamkan sebagaimana air memadamkan api ya. As-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un naro, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan menghapuskan semua kesalahan ya yang bisa dihapuskan dengan sedekah. Kemudian pelindung dari api neraka itu juga bisa fadilahnya ya. Ittaqun naro walau bisyikki tamroh, kata Nabi.
Jadi pelihara kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sedekah separuh kurma. Kemudian orang yang bersedekah juga akan dinaungi pada hari kiamat. Ya, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu dan seterusnya ya. Sedekah juga bisa menolak bala ya. Sedekah juga atau orang yang bersedekah akan didoakan oleh para malaikat dan lain-lain. Keutamaan-keutamaan sedekah sangat banyak sebagaimana diceritakan oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang merespon apa yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur di dalam aktivitasnya mendakwahkan sedekah gitu. Jadi jujur saja saya memang tidak pernah ketemu langsung dengan beliau ketika berceramah atau menjelaskan sedekah ya. Cuma saya banyak memutar YouTube, kemudian juga mendengarkan gitu ya di medsos juga dan juga di berbagai media bagaimana respon publik terhadap cara atau sistem sedekah yang diterapkan, yang digembar-gemborkan, yang disampaikan oleh Yusuf Mansur ya. Ini beberapa catatan saya, ya boleh jadi informasi yang sampai ke saya meskipun saya baca di medsos dan lain-lain boleh jadi belum benar begitu ya. Dan harapan saya memang tidak sepenuhnya benar ya. Atau mungkin harapan saya ini sesuatu yang memang perlu diklarifikasi oleh ya Ustadz Yusuf Mansur sendiri gitu. Jadi yang terjadi itu adalah hari-hari ini dan juga mungkin beberapa tahun yang lalu begitu, semacam ada kegelisahan dari para donatur ya, para jemaah Yusuf Mansur yang bersedekah ke dia. Jadi dalam ceramahnya itu memang beliau sangat bombastis ya, menghasut salah bahasanya, mendorong orang untuk bersedekah ya, terutama melalui dia dengan keutamaan-keutamaan yang bombastis juga itu. Jadi misalnya sedekahlah gitu ya, perintah sedekah, kemudian dalam 40 hari kalian akan mengalami kejadian-kejadian atau balasan-balasan yang ajaib gitu misalnya kan. Kemudian ada juga mutabaah, hari keberapa kamu udah ada mengalami apa, hari keberapa dapat apa, misalnya itu ada mutabaah seperti itu. Nah kalau dalam hadis-hadis itu tidak dipastikan ya, tidak dipastikan hari keberapa dapat apa, hari keberapa. Jadi memang betul-betul keajaiban yang spontan, tidak didramatisir. Nah kalau catatan saya memang ketika Yusuf Mansur mendramatisir itu, bahkan ada mutabaah, pemantauan hari kesekian, ditanya mengalami apa dan seterusnya itu ya penjelasan yang melampaui dari apa yang dituturkan oleh para ulama tentang hadis-hadis keutamaan sedekah ya. Nah kemudian juga catatan saya, mungkin di era ini, di era sekarang memang perlu transparansi. Jadi sedekah yang demikian banyak yang terkumpul melalui Ustadz Yusuf Mansur itu alokasinya kemana saja. Dan itu akan meningkatkan unsur trust dari para jemaah kalau misalnya ada pelaporan seperti itu ya. Nah selama ini mungkin Yusuf Mansur tidak melakukan itu, tidak melakukan transparansi. Sehingga beberapa jamaah ada yang merasa ya dalam tanda petik itu tertipu gitu. Karena dijanjikan keutamaan A, keutamaan B, dilipat gandakan hartanya, tapi ternyata tidak ada yang mereka raih. Jadi sedekahnya itu kan para jamaah kan bombastis juga ya, ada yang nyerahkan mobil, nyerahkan motor, uang ratusan ribu, jutaan, puluhan juta dan seterusnya, dengan harapan bisa memperoleh balasan yang dalam waktu singkat dari Allah SWT seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Mansur. Tapi apa yang dialami oleh mereka? Ya mereka mengalami kemiskinan ya, karena memang mungkin niatnya dari awal itu tidak diluruskan dulu ya, bahwa sedekah itu memang perintah agama untuk agama pula ya. Kalau dari awal diniati untuk mendapatkan balasan yang cash gitu kan berupa materi, memang niat ini sepenuhnya tidak bisa dianggap benar ya. Ya meskipun pada poin-poin tertentu bisa boleh jadi boleh-boleh saja, tapi secara substantif ini tidak sejalan dengan ajaran mendasar dari sedekah itu ya. Nah itu di medsos kan banyak sekali ya kasus-kasus orang yang hanya punya motor kemudian dia sedekahkan motornya gitu kan, sehingga dia tidak punya apa-apa lagi gitu. Ada orang punya hutang kemudian karena diiming-imingi dapat balasan cash lebih besar, maka sedekahnya besar juga gitu, sehingga akhirnya dia tidak dapat apa-apa, tidak dapat materi balasan dalam waktu singkat ya, justru malah dia bertambah hutangnya. Nah, ini
terjadi begitu ya di masyarakat ya, diberitakan oleh berbagai media dan juga di medsos banyak sekali terungkap. Nah, jika ini yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, maka nauzubillah ya. Jadi harus dijelaskan kepada publik, ke masyarakat, keutamaan sedekah menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis serta penjelasan para ulama. Ketika menjelaskan itu kepada publik, kepada umat, tolong jangan diiming-imingi dengan kes-kes seperti yang terjadi pada masa dahulu ya, pada masa sahabat, tabi'in dan seterusnya. Itu mereka orang-orang soleh yang pahala dunia itu sangat mungkin diterima langsung, itu seperti itu. Hari-hari ini kita tidak diperkenankan atau tidak etis lah gitu ya, tidak beradab ketika kita menghasung orang bersedekah kemudian dengan janji-janji balasan Allah cash berupa materi dalam hitungan hari misalnya. Nah, itu tidak ada jaminan seperti itu. Jadi tetap kita luruskan saja niat beramal ini karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, selebihnya saya kira apa yang dilakukan Yusuf Mansur itu soal menghasung sedekah, soal distribusi dan penggunaan, saya yakin tetap banyak hal yang positifnya ya, digunakan oleh beliau untuk biaya dakwah, biaya pembangunan mungkin pondok pesantren, biaya lain-lainnya gitu. Ya, harapan saya apa yang dituduhkan gitu atau mungkin kecurigaan publik bahwa uang orang sedekah itu digunakan untuk investasi bisnisnya dan lain, itu harapan saya tidak benar ya. Tapi ini saya kira memang Yusuf Mansur sendiri dan tim perlu mengklarifikasi ya. Mungkin transparansi lah, kalau perlu kan dipublish gitu masukan-masukan dari sedekah kemudian digunakan apa saja, itu kan baik juga untuk menambah trust dari para jemaah, sehingga kecurigaan-kecurigaan itu, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya saya enggan menanggapi, tapi karena banyaknya yang merespon gitu, yang bertanya, ya akhirnya saya harus memberikan opini atau pendapat saya pribadi gitu. Ini saya kira yang disampaikan. Mudah-mudahan kalau yang salah ya ini menjadi tausiah, kalau yang sudah benar ini meningkatkan kualitas amal kita ya. Dan saya kira apa yang saya sampaikan ini bukan untuk memojokkan atau untuk membela satu dua kelompok, tapi apa yang saya paparkan inilah bagaimana Islam mendudukan sedekah, bagaimana adab-adabnya ya, adab dari mulai niat dan mungkin distribusi dan seterusnya, supaya kita kembali ke jalan yang dituntunkan Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.